Nah, ini untuk refleksi 1 kemarin tentang menulis angka braille sampai 50. Kemudian bilangan fase B, tunanetra, model pembelajaran discovery, dan medianya audio tutorial. Dalam proses pembelajaran yang saya rasakan, setelah saya perhatikan dan saya introspeksi diri, saya lihat, refleksi, ada suara sedikit berisik karena memang di luar waktu itu sedang hujan, Pak, hujan deras. Kalau di videonya terasa mengganggu sedikit waktu hari pertama. Terus yang kedua, cahaya ruangan lebih terang saat siang hari, tapi akan silau saat pagi hari karena cahaya matahari yang menyorot dari arah jendela, seperti yang Pak Adi bilang kemarin. Jadi mataharinya atau cahayanya sempat masuk, padahal sudah ditutup, tapi masih kurang rapat. Terus dalam teknis perangkat saat Zoom sempat terlambat 10 menit karena jadwal yang saya tulis dengan jadwal yang ada di laptop itu berbeda. Jadi saya kliknya jadwal saya jam 8. Ternyata yang jam 8 itu tampilnya yang nomor 2. Nah, urutannya aja yang berbeda, sehingga saya sempat nungguin lama ini. Kok belum ada yang masuk, sempat khawatir juga kok jadi apa enggak kan. Ternyata saya salah klik jadwal saya, Pak. Sehingga linknya salah, linknya Reni yang saya masukin, jadi nggak ada orang. Terus yang kedua, suara ada yang terputus saat sinyal internet tidak stabil. Kadang tiba-tiba sinyalnya memang kadang nge-lag, kadang hilang. Tapi alhamdulillah semuanya rata-rata udah sinyalnya saat itu bagus. Tapi ada sedikit kendala saat terjadi lag tiba-tiba. Ini perasaan saya saat tampil, ada kekhawatiran waktunya tidak pas dalam 2 JP atau 60 menit. Bisa khawatir kurang, bisa khawatir lebih, sehingga sering lihat jam, sering lihat jam di dinding dan sebagainya, karena takut kurang dan lebih. Kalau bisa kan waktunya pas. Cuma walaupun udah diusahakan kita pas-pasin, ternyata masih kurang 1 menit, kurang 2 menit, bisa lebih juga. Oke, yang kedua, khawatir koneksi jaringan terputus seperti waktu peer teaching kemarin. Nah, sempat terputus dan tiba-tiba hilang. Padahal kita tidak mengharap seperti itu. Terus perasaan saya yang terakhir adalah sangat lega saat sudah selesai tampil, karena terus terang kalau dipantau apalagi sama Bapak Ibu dosen dan guru pamong, memang kita berbeda suasananya, beda seperti kita disupervisi sama kepala sekolah, begitu rasanya. Hal positif yang selama proses berlangsung, alhamdulillah tetap tenang karena ya sudah terbiasa mengajar anak tunanetra, jadi tetap tenang dan akhirnya percaya diri, bisa lebih tenang. Yang kedua, siswanya kooperatif, bisa kerjasama dan aktif, tapi tidak hiperaktif. Kalau ditanya, siswanya juga menjawab, saat dijelaskan juga mendengar, saat disuruh mempraktekkan juga mengikuti. Itu karena kooperatif. Ini nanti berbeda kalau tidak kooperatif, tidak bisa dibayangkan lagi. Terus yang ketiga, memori HP sangat mendukung, karena seperti Bu Ririn tadi, kadang 60 menit itu kita bisa lebih dari 7,1, bisa 6 gitu juga. Padahal kalau HP tidak siap, saya rasa kalau rekamannya akan mengganggu kita. Untungnya HP sudah disiapkan, dan kalau sudah, apalagi pertemuan pertama kita lupa untuk menghapusnya, maka pertemuan kedua kita akan terkendala dengan memori tadi, sehingga memang harus setelah diupload, linknya kita dapat, maka video yang sudah kita upload itu sebaiknya dihapus untuk mengurangi memori HP. Yang keempat, listrik dan operator seluler tidak padam, karena sempat sebelumnya saat Zoom seperti biasa, kadang Batam ini tiba-tiba mati, Pak, tiba-tiba, karena ada jam
kadang ada jam gilir, kadang pemadaman gilir, kadang bagus, kadang itu tiba-tiba tanpa pemberitahuan, kadang seperti itu. Terus sinyal juga gitu, kalau listrik mati otomatis Telkomsel itu ikut mati, Pak. Nah, itulah kadang kita dalam hati protes, kok mereka nggak menyiapkan genset ya, padahal operator seluler ini kan sangat penting, sangat 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 prudensial, sangat sangat menentukan kalau ada terjadi gimana, kalau ada terjadi apa-apa misalkan tentang keamanan negara atau keamanan kota gitu kan, kalau operator selulernya ikut padam, padahal harusnya kan walaupun listrik mati tetap nyala ya. Terus yang keuntungan atau hal positif yang kelima adalah LKPD dalam bekerja beragam melalui melalui meraba papan tulis braille, bisa dengan kartu angka dan menyalin angka, sehingga anak bisa aktif untuk mengerjakan LKPD dan waktunya bisa cukup. Kemudian ide yang muncul ketika kadang anak itu diam, terlihat diam, padahal diamnya tunanetra kita tidak tahu. Kalau anak awas bisa kita tahu bahwa oh anak ini ngantuk, berarti kelopak matanya tertutup, berarti dia kan tidur atau ngantuk. Tapi kalau tunanetra sudah sulit membedakan, makanya kita panggil namanya Rangga. Ada yang ditanyakan, memanggil itu adalah untuk membangkitkan atau membangunkan dia, misalnya saat ngantuk atau sedang melamun tiba-tiba gitu. Kesimpulan yang terakhir adalah untuk di dalam kelas dan aksi itu kita akan mempelajari lagi atau sering latihan dengan 8 keterampilan dasar guru. 8 keterampilan dasar guru, pertama yang pertama seperti kemampuan untuk membuka dan menutup pelajaran, kemampuan menjelaskan, bertanya, terus memberikan variasi pembelajaran, memberikan penguatan, mengelola kelas, memimpin diskusi, dan memimpin kelompok kecil. Seperti itu harus kita biasakan. Untuk saya sendiri harus sering berlatih. Jadi kemampuan bertanya, bagaimana bertanya untuk memancing anak, bagaimana menjelaskan supaya anak paham, bagaimana membuka pelajaran, bagaimana menutup juga, memberi kesimpulan, dan sebagainya. Terus kesimpulan yang kedua adalah saya harus mengatur lagi nanti selanjutnya adalah cahaya matahari supaya tidak sampai masuk ke ruangan, dan itu akan mengganggu dalam proses perekaman video. Yang ketiga adalah lebih teliti lagi. Saya sendiri akan lebih teliti nanti saat memilih atau mengklik link Zoom, apalagi jadwalnya ada sampai 3 guru, maka kita tidak boleh salah untuk mengklik linknya tadi, walaupun jadwalnya itu ada di posisi atas, belum tentu dia duluan, karena akan ikut dengan link Zoom yang sudah diberikan. Kegiatan yang belum dilaksanakan adalah kemarin evaluasi pembelajaran. Jadi bagaimana mengevaluasi apa kekurangan atau refleksi ini kemarin belum saya lakukan, dan baru hari ini kita lakukan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan, praktek langsung dengan siswa, menggunakan modul karena itu sebagai pegangan, dan beserta perangkat yang lain. Terus Zoom bersama grup C6, maju tak gentar, terus rekam video sudah kami lakukan, dan editing video sudah dilakukan. Upaya untuk mengatasi yang belum dilaksanakan adalah mengatur ruang termasuk cahaya yang mengganggu dan ketepatan waktu saat pembelajaran. Rencana tidak lanjut atau RPL-nya untuk keempat adalah melaksanakan PPL yang kedua dan menyiapkan kembali perangkat pembelajaran kedua, yaitu perangkat program khusus atau orientasi mobilitas
sosialisasi sosial dan komunikasi, Pak. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Fit, Ardi dan teman-teman mohon masukan untuk saat ini. Terima kasih.